Oke, mari kita mulai. Cerita ini tentang... Halo Heboers, masih sama aku nih di Apaan Sih? Kali ini kita bakal ngebahas drama Korea yang memancing emosi manusia-manusia saat ini, The World of the Married. Drama ini berhasil bikin orang yang tadinya nggak doyan drakor jadi ketagihan sampai emosi banget nih. Ceritanya tuh soal kehidupan rumah tangga Dr. Ji dan suaminya. Mereka punya seorang anak yang bernama Jonyung, dan kalau dilihat-lihat sih keluarga ini harmonis banget Heboers. Tapi ternyata sang suami berselingkuh dengan wanita muda bernama Dakyung. Yang ngeselinnya lagi nih, semua orang di sekitar Dr. Ji sebenarnya tahu kalau suaminya itu selingkuh, tapi nggak ada satupun yang ngasih tahu dia. Parah banget ya emang Heboers. Yang aku tahu nih ya, saking sebelnya sama Dakyung alias si pelakor ini, netizen Indonesia sampai komen di Instagram pribadinya. Mereka marah-marah karena nggak suka sama kelakuannya di drama itu. Karena saking banyaknya netizen Indo yang komen di Instagram Han So-hee alias Dakyung, istilah pelakor jadi trending di Korea Selatan nih. Berarti acting Han So-hee emang keren banget nih Heboers, sampai pada kebawa emosi gitu. Tapi ya kasihan juga sih ya, orang cuma acting masa sampai dikata-katain gitu sih. Emang ya, perselingkuhan itu tuh bisa aja terjadi di suatu hubungan, entah yang masih baru atau yang udah lama tuh pasti mungkin aja terjadi perselingkuhan. Tapi yang perlu kalian tahu nih Heboers, perselingkuhan itu bisa menimbulkan banyak hal buruk, mulai dari pertengkaran, perpisahan, kebencian, dendam, bahkan yang paling parah nih bisa berakibat kematian. Duh, serem banget ya Heboers. Nah, kali ini aku mau ceritain ke kalian satu cerita perselingkuhan yang bisa dibilang cukup tragis sih. Yuk, buruan siapin cemilan kalau kalian udah buka puasa. Kalau belum ya rebahan aja lah Heboers. Cerita ini bakal cukup panjang nih. Udah siap semua? Oke, mari kita mulai. Cerita ini tentang pembunuhan model majalah Playboy di tahun 1980, namanya Dorothy Ruth Hochstraten. Ia lahir di Vancouver, Kanada, 28 Februari 1960. Wanita ini meninggal di usia yang terbilang muda, yakni 20 tahun. Tepatnya pada 14 Agustus 1980. Ia dibunuh secara keji oleh Snyder yang merupakan suaminya. Cerita ini bermula saat Dorothy bekerja sebagai pramusaji di Dairy Queen, sebuah restoran di timur Vancouver, Kanada. Dan di sanalah ia bertemu Snyder. Saat itu Dorothy berusia 18 tahun dan Snyder 27 tahun. Snyder yang pada saat itu hanya pekerja serabutan mengamati Dorothy. Menurutnya tubuh Dorothy sangat sempurna. Kepada teman yang duduk di sebelahnya, ia berkata, gadis itu bisa menghasilkan banyak uang. Tak lama kemudian, ia berhasil mendapat nomor Dorothy dari pramusaji lain di restoran tersebut. Tanpa pikir panjang, Snyder segera menelpon Dorothy. Dengan kata-kata manisnya, ia berhasil mendekati Dorothy. Obrolan mereka seputar keluarga, masa remaja, dan kehidupan. Dari situlah Snyder melihat ada celah baginya untuk hadir sebagai sosok yang selalu ada untuk Dorothy. Snyder akhirnya melakukan banyak hal untuk mendapatkan hati Dorothy, mulai dari mengajak
mengajak jalan-jalan, membelikan pakaian, perhiasan, menyiapkan makan malam, bahkan menyanyikan lagu-lagu romantis. Wanita mana sih yang nggak meleleh dapat perlakuan seperti itu? Karena itulah Dorothy semakin jatuh di pelukan Snyder. Tapi Snyder melakukan itu hanya karena ingin memanfaatkan Dorothy untuk mendapatkan banyak uang. Sampai ketika Snyder meminta Dorothy untuk melakukan sesi foto telanjang. Awalnya Dorothy sempat menolak, tapi berkat bujukan Snyder, Dorothy akhirnya mau melakukannya. Hasil foto tersebut dikirim oleh Snyder ke majalah Playboy dan mendapat tanggapan yang luar biasa. Dan berkat foto-foto tersebut, Dorothy masuk dalam 25 besar Playmate edisi ulang tahun ke-25 dan memperoleh gelar Playmate of the Month pada Agustus 1979. Mereka akhirnya pindah ke Los Angeles. Menurut laporan berjudul Death of Playmate yang diterbitkan The Village Voice pada November 1980, Dorothy bekerja di Century City Playboy. Fisik Dorothy pun dipercantik oleh pihak Playboy dengan memotong rambutnya menjadi sebahu dan melakukan latihan fisik berkala. Namanya pun diubah menjadi Dorothy Strayton. Snyder menyadari kesuksesan yang menanti Dorothy. Ia pun mengajak Dorothy menikah. Namun, teman-teman Dorothy membujuknya untuk menolak lamaran Snyder. Menurut mereka, jika ia menikah, karirnya akan terhambat. Begitu pula bos Dorothy yang bernama Hefner. Ia menganggap dirinya sebagai sosok ayah bagi Dorothy. Ia pun turut membujuk agar Dorothy menolak lamaran Snyder karena menurutnya menikahi Snyder sama saja menyerahkan hidup pada seorang mucikari. Tapi Dorothy mengabaikan perkataan teman-teman dan bosnya. 1 Juni 1979, mereka resmi menikah. Kesempatan tersebut digunakan Snyder untuk menggunakan 12 gauge shotgun-nya